Bioskop Indonesia kembali diramaikan dengan perfilman lokal yang merilis karya terbaru Fajar Nugros berjudul Sleep Call, garapan IDN Pictures yang diproduseri oleh Kak Susanti Dewi dan ditulis oleh Mas Hussein M. Atmojo atau lebih akrab disapa Bang Monji. Sejatinya film ini sudah lumayan lama dirilis, yaitu 7 September kemarin. Tapi sayang di tempat gue baru banget masuk bioskop per 16 September. So Universe, let's talk about it. Jangan direkam. Film terbaru garapan Mas Fajar Nugros ini menceritakan seorang cewek bernama Dina yang diperankan oleh Laura Basuki. Sebelumnya, kehidupan Dina sempat bersinar pasca berkarir sebagai pramugari. Lalu kehidupannya jadi berantakan akibat terlilit hutang pinjaman online atau pinjol. Tapi gantinya dia malah bekerja di kantor pinjol tempatnya berhutang. Di sana dia kerja bareng Bayu yang menjadi leader tim dari karyawan yang bekerja di kantor tersebut. Dina menghabiskan waktu setelah bekerjanya dengan melakukan sleep call, aktivitas di mana dua orang saling ngobrol lewat telepon atau video call sampai mereka ketiduran satu sama lain. Nah, di sini lawan ngobrolnya Dina bernama Rama yang diperankan oleh Biowan. Setiap aktivitas kerjanya selesai, Dina emang selalu sleep callan dari jam 10 malam sampai jam 7 paginya. Hidupnya yang kesepian memang selalu dia habiskan dengan sleep call dengan Rama sampai bikin dia ketagihan. Seenggaknya ada secercah harapan yang bisa bikin dia senyum dan ketawa lepas meski melalui orang yang dia temui dari aplikasi kencan online yang berujung pada sleep call tersebut. Cuma, di sini Dina terlibat hubungan yang rada toksik di lingkungan kerjanya, bukan antar sesama karyawan, melainkan terhadap sesama pimpinan. Dina dilirik oleh Bayu, sementara di sisi lain dia juga ditaksir oleh bos besarnya yang diperankan oleh Om Bron Palare bernama Tommy. Namun, rupanya dampak yang ditimbulkan dari sleep call-nya ini juga berujung sama hidupnya yang semakin rumit, sampai berujung sama selesainya hidup Bayu dan Tommy yang terlibat kisah asmara toksik dengan Dina. Apakah hidupnya sebagai karyawan pinjol bisa mensejahterakannya? Siapakah sosok Rama yang selalu nemenin dia setiap jam 10 malam itu? Dan kenapa Bayu dan bos Tommy bisa berakhir dengan kondisi yang tidak wajar? Temukan jawabannya segera di bioskop dan tentunya masih tayang sampai video pembahasan ini dibuat. Masih mau ngobrol. Mas Fajar Nugros memang lagi seneng-senengnya bikin film yang beda dari kebanyakan rilis di bioskop. Setelah sebelumnya hadir dengan horor slow burn berjudul Inang yang diperankan oleh Naysila Mirdad dan Dimas Anggara, serta sempat terpilih untuk tayang di Bifan tahun kemarin, beliau datang lagi dengan genre thriller yang belum pernah dia garap sebelumnya. Untuk genrenya sendiri memang umum ya guys ya, tapi di Indonesia thriller modelan ini hampir nggak ada sama sekali tiap tahunnya. Entah karena semenjak horor mendominasi dan bahkan formula usangnya terbilang berhasil mendatangkan penonton ke bioskop hingga lebih dari 1 juta penonton. Makanya genre thriller ini jarang banget kita temui di 3 tahun terakhir ini. Ada Sleep Call yang datang ke bioskop sebagai tontonan yang segar dan beda dari kebanyakan. Kehadiran Sleep Call di layar lebar ini terbukti berhasil mengobati kangennya gue terhadap genre ini, sekaligus mengobati beberapa tontonan sebelumnya yang belum memuaskan. Film ini menjelma jadi thriller dengan penulisan cerita yang rapi dan bagus banget, serta beberapa subplot yang mengambil situasi yang terjadi saat ini. So, gue yakin teman-teman yang nonton bakal ngerasa deket, apalagi masih mengalami berbagai fenomena yang diceritakan, di mana situasinya juga masih terjadi di kalangan masyarakat. Di sini kita bakal dipertontonkan tentang gimana visualisasi yang biasa kita imajinasikan ketika lagi ngobrol sampai molor sama seseorang, dan gue sangat memuji sequence tersebut karena momen itu disajikan dengan visualisasi yang bagus dan berkesan mewah penuh warna walau kondisinya sederhana. Sebuah sajian cerita yang didevelop sangat dramatis dan penuh tragedi dengan penyelesaian akhir yang sangat sadis. Bang Monji berhasil menyuarakan fenomena sleep call serta situasi terkininya yang ditulis sangat detail dan penuh makna, serta juga ada tanda tanya yang bikin penonton resah. Ditambah dengan gaya penyutradaraan Fajar Nugros juga membuat semua keseluruhan film berhasil disajikan dengan indah dengan kisah para pelakonnya. Wajar kalau beberapa waktu lalu jagat media sosial sempat viral berkat video pemujaan seorang Reza Rahadian terhadap Laura Basuki atas aktingnya dalam film ini. Terbukti Laura Basuki sangat-sangat berhasil menerjemahkan kondisi Dina dengan segala macam emosinya yang variatif, serta situasi psikis yang juga dieksekusi dengan sempurna. Bukan bermaksud berlebihan atau gimana ya, tapi memang Dina yang direpresentasikannya meninggalkan kesan yang membekas dan rasa prihatin yang mendalam. Meskipun pada akhirnya kita mengetahui jika Dina adalah sekaligus di momen klimaksnya.
FFI tahun depan gue rasanya masih pengen dia jadi pemenang lagi dalam kategori pemeran wanita terbaik untuk film ini. Selanjutnya, mereka juga punya jajaran pemain yang variatif dari berbagai kalangan yang membuat film ini terasa segar dan gak melulu isinya adalah aktor kawakan yang sempat terlibat dalam produksi di berbagai judul film. Dari kalangan aktor, ada nama beken seperti Della Dartian yang kita ketahui sukses berperan sebagai Arini dalam Love for Sale garapan V-Cinema. Lalu ada Bron Palare serta Bio Wan yang kemarin sukses berperan sebagai almarhum Gepeng dalam garapan Fajar Nugros sebelumnya berjudul Sri Mulat, Hil yang Mustahil babak pertama. Lalu ada Jenny Zhang yang berperan sebagai ibunya Dina. Ada Niken Anjani yang berperan sebagai Mbak Maya, pasien rumah sakit jiwa tempat ibunya Dina dirawat dalam cerita. Lalu ada Aldo Gudel sebagai Mitro. Kemudian ada Om Rukman Rosadi yang sekaligus jadi acting coach untuk film ini, serta Ibu Dewi Pakis yang sebelumnya pernah bermain dalam film Perempuan Bergaun Merah dan Bayi Ajaib. Terus dari kalangan influencer dan selebgram serta komedian juga ikut meramaikan film ini, yang mana diantaranya ada Kristo sebagai Bayu, Benedictivity sebagai Surya, salah satu karyawan di kantor pinjol tempat Dina bekerja. Kemudian ada Dimas Danang sebagai Budi, Erika Carlina sebagai Via, kemudian ada Tutus Thompson sebagai suami dari Bella, dan terakhir ada Rachel Venia sebagai Nur. Jajaran pemain ini berhasil membawa suasana cerita lebih variatif dari berbagai aspek dan situasi. Momen komedinya ada, dramatisasinya juga ada, serta momen traumatiknya juga ada. Oh ya, cheers up untuk Kristo yang tampil keren banget dipasangkan dengan Laura Basuki. Siap-siap nggak rela pokoknya untuk fans Laura Basuki di sana. Terus gak lupa juga, yang sering banget kita lihat dalam film adalah penyajian visualisasi serta sinematografi yang Ciamik punya. Menampilkan shot demi shot yang cuttingannya tergolong cepat, tapi ajaibnya tetap bisa dinikmati dengan nyaman tanpa kehilangan arah cerita. Gue sekali lagi menyatakan kesukaan gue sama cara Fajar Nugros memvisualisasikan situasi sleep call-nya menjadi sebuah imajinasi Dina paling menyenangkan yang pernah dibayangkan. Gak melulu soal dua handphone yang saling terkoneksi dan dua orang yang saling ngobrol. Terus juga mereka banyak mengangkat fenomena kekinian serta situasi sosial yang marak terjadi di kalangan masyarakat. Mungkin hal minusnya teruntuk para penikmat thriller yang gak akan mendapatkan sebuah konklusi dan plot twist baru dari kebanyakan film yang mereka tonton. Karena alur ceritanya sendiri sebetulnya enggak merepresentasikan pola cerita yang baru. Melainkan kita yang menonton diajak untuk melihat lebih dekat sama Dina yang complicated ini. Makanya untuk kalian yang suka banget sama genre drama thriller, pasti masih akan tetap terhibur. Namun enggak menemukan sebuah plot twist yang lengket di kepala, melainkan sosok Dina yang sekali lagi memang sedari awal adalah orang yang berbeda dari kerabatnya. Gue ngerasa lebih hidup. Meski beberapa bagian masih tetap gue sensor, padahal nih film udah terhitung lebih dari H+10 tayang, tapi tetap ya, gue masih menghargai mereka yang masih belum pada nonton dan bahkan mereka yang gak kebagian tayang di bioskop daerahnya sendiri. Overall, sajian dari Mas Fajar Nugros kali ini memang tampil lebih memuaskan dan beda dari yang pernah dia buat. Laura Basuki berhasil tampil maksimal untuk karakternya sebagai Dina dan terbukti mampu menerjemahkan kondisi Dina kepada penonton serta berhasil menjadi karakter utama yang akan diingat setelah keluar dari bioskop. Silahkan dijajal, nikmati ceritanya, dan lihatlah Dina dari kacamata kalian guys. Terima kasih untuk yang sudah menonton video pembahasan kita kali ini, serta terima kasih yang sudah like, komen, share, subscribe, dan memberikan super thanks-nya untuk video ini. My name is Putra and Bang Eka has to sign out, and until next time.